Asistennya pun melakukan apa yang Reina perintahkan. Tak lama kemudian dia menyerahkan informasi Tiara kepada Reina. Nama wanita ini adalah Tiara Romario dan dia seorang pemain biola saat pesta ulang tahun Gary diadakan. Ketika Reina membolak-balik dokumen dan melihat bahwa Tiara pernah menjadi guru les biola untuk Gary, genggamannya mengencang sehingga jari-jarinya tampak memucat. Benar kan? Mereka sudah saling mengenal. Ketika ibunya Rosa meracuni Gary dan menjebak Tiara, kejahatan itu akhirnya terungkap oleh Nico dan dia juga membiarkan Tiara untuk tetap tinggal di sisi Gary. Reina merasa ada yang tak beres dengan masalah ini. Sepertinya wanita ini sangat istimewa bagi Gary. Dilihat dari sikap Gary hari ini, dia sepertinya tak ingin Tiara pergi. Wanita itu memang cuek pada Gary dan dia bahkan tidak menatapnya. Tampaknya wanita itu sudah pergi atas kemauannya sendiri. Jika memang dia pergi atas kemauannya sendiri, kenapa Gary masih menyukainya? Gary begitu dingin padaku, tapi pada Tiara, Reina mau tak mau merasa sedikit kesal. Namun setelah merenung sejenak, Reina berpikir kalau tak ada alasan baginya untuk membenci Tiara. Dia hanyalah seorang wanita yang bisa bermain biola. Jika dia memang tidak memiliki latar belakang atau status apapun, dan dia bahkan tak tahu apa-apa tentang kebiasaan masyarakat kelas atas, bagaimana bisa wanita itu dibandingkan dengan Reina? Terlebih lagi dengan status Tiara, sangat tak mungkin baginya untuk menikah dengan pewaris dari keluarga Samuel. Jadi posisinya pun tidak mengancam Reina. Dia tak perlu mengambil tindakan secara langsung untuk menyingkirkan Tiara. Reina pun merenung sejenak lalu mengambil keputusan. Dia akan mengambil langkah awal untuk bertindak kali ini. Bahkan jika Nico tidak menghubunginya, memangnya kenapa? Dia pun bisa pergi untuk menemui pria itu. Dalam waktu singkat, dia ingin menyerang Nico, Gary, dan bahkan grup Samuel. Reksa puas setelah mengetahui niatnya Reina. Jadi dia menyuruh wanita itu untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dan dia juga akan memberinya izin untuk memasuki grup Samuel. Setiap harinya selama beberapa hari berikutnya, Reina selalu membawa makan siang ke kantor untuk Nico. Karena Reksa telah memberikan perintah langsung untuk tidak menghentikannya, Reina datang setiap hari yang tujuan itu digagalkan oleh berbagai alasan dari Nico. Hari ini Reina datang lagi setelah mengangguk dan tersenyum pada staf. Dia lalu masuk ke dalam lift dan pergi ke kantor Nico. Ketika seorang karyawan memperhatikan sosok anggunnya setelah Reina berlalu, mereka hanya bisa menghela nafas. Hei, tiba-tiba terfikir olehku bahwa Presdir mungkin mengeluarkan pernyataan itu untuk mencegah gosip yang akan mempengaruhi Nona Reina. Lagi pula, ada berbagai macam karakter warganet dan mereka yang membenci orang kaya bisa saja menghina Nona Reina. Karyawan lain berkata dengan iri, "Aku pikir juga begitu. Sikap Nona Reina sangat lembut. Pada intinya, dia adalah seorang wanita cantik yang memiliki penampilan yang baik. Dan dia adalah seorang putri dari keluarga kaya. Jika bersanding dengan Pak Nico, maka mereka akan menjadi pasangan yang sempurna. Jika Pak Nico benar-benar menikah dengan Reina sebagai pengantin wanitanya, maka aku setuju. Aku akan mendukung pasangan ini. Aku juga." Setelah Reina mengantarkan makan siang, dia pun turun.
Dia ingin memantapkan dirinya sebagai orang yang lembut dan berbudi luhur, seseorang yang tidak terus-menerus mengganggu Niko tetapi tahu kapan harus maju dan mundur. Jika Niko sedang sibuk, dia tak akan tinggal lama-lama dan mengganggunya. Meskipun begitu banyak hari telah berlalu, Niko selalu saja sibuk, jadi mereka berdua nyaris tak berbicara satu sama lain. Tapi selama dia bisa melihat Niko, Reina sudah merasa puas. Memangnya kenapa? Jika Niko seperti gunung es, suatu hari dia pasti bisa melelehkannya. Begitu Reina keluar dari lift, seorang karyawan tersenyum dan berkata, "Nona Reina, Anda benar-benar baik hati. Aku ingin tahu kapan kami bisa menghadiri pernikahan Anda. Pak Niko benar-benar beruntung bisa menikahi orang seperti Anda." Reina pun tertawa. "Hentikan omong kosong kalian. Hal ini belum dikonfirmasi." "Memangnya kenapa kalau hal itu belum dikonfirmasi? Cepat atau lambat, kamu pasti akan menjadi nyonya utama grup Samuel. Kami dengan tulus menyukaimu, jadi jangan malu-malu." "Iya benar, dalam pikiran kami, Anda adalah satu-satunya calon istri yang paling terdepan, Nona Reina." Reina senang mendengar pujian semacam ini, jadi dia dengan murah hati mengeluarkan 2 lipstik baru dari tasnya dan memberikannya kepada 2 gadis bermulut manis yang ada di depannya. "Terima kasih, Nona Reina." Para karyawan tersenyum dengan lebar ketika mereka mendapatkan lipstik itu. Ini adalah lipstik edisi terbatas dari merek kosmetik kelas atas. Salah satu dari pegawai itu selalu ingin membelinya tetapi tak bisa melakukannya, dan dia juga tak mampu untuk mendapatkannya. Sekarang seseorang telah memberinya lipstik itu padanya. Dalam sekejap, reputasi si wanita pemimpin masa depan grup Samuel sebagai orang yang baik hati pun mulai menyebar di dalam perusahaan. Setiap hari sejak saat itu, Reina mendengar segala macam pujian ketika dia datang ke kantor yang merupakan hasil yang diinginkan olehnya. Dia juga sudah menyiapkan banyak hadiah yang bermerek dan akan memberikannya kepada siapa saja yang memujinya. Popularitasnya di kantor bahkan lebih tinggi daripada seorang danar yang lucu. Nona Reina adalah orang yang baik. Dia sangat lembut dan murah hati. Aku mencintainya sampai mati. Aku juga. Ketika Danar kembali ke kantor, dia tidak bisa menahan diri, melainkan segera mengerutkan keningnya ketika mendengar gosip ini. Demi kakak laki-lakinya yang bersikap dingin, Reina tak hanya membawakannya makan siang setiap hari, tetapi juga berusaha mendapatkan popularitas di antara para karyawan. Danar berpikir kalau wanita ini cukup licik. Pertama, dia pergi ke kediaman keluarga Samuel untuk bertemu dengan kakak laki-lakinya. Lalu dia meminta seseorang untuk mengambil foto yang tak jelas dan menyebarkannya di internet untuk memaksa pernikahan. Sekarang sudah tak mungkin menggunakan opini publik di internet untuk memaksakan pernikahan itu. Jadi apakah dia sudah mengubah rencananya dengan berperan sebagai orang yang baik untuk membentuk kepribadian yang lembut dan berbudi luhur? Reina bahkan tahu bagaimana caranya untuk menarik perhatian para pegawai dan membiarkan pendapat mereka untuk memantapkan posisinya. Danar mengetuk meja di depannya sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, "Sekarang adalah jam kantor. Apakah kalian ingin pulang saja dan ngobrol sepuas hati?" "Pak Danar, Nona Reina meminta kami untuk menggabungkan pekerjaan dan waktu luang." Seorang karyawan agak takut melihat Danar yang marah untuk pertama kalinya, jadi dia memuji Reina.
Bagaimanapun juga wanita itu adalah calon ipar perempuannya, jadi mereka pikir dia tak akan mempermalukannya. Ketika Danar mendengar hal itu, wajahnya pun menjadi gelap. Reina sudah menyuap mereka dengan sangat baik sehingga karyawan grup Samuel benar-benar berbicara atas namanya. Dia lalu menjawab dengan dingin, "Jika kalian ingin menggabungkan pekerjaan dan waktu luang, maka bekerjalah di perusahaan Bahtiar." "Maaf, kami memang salah." Melihat Danar yang benar-benar marah, para pegawai itu segera menundukkan kepala dan meminta maaf sebelum mereka segera kembali ke kursi masing-masing. Namun para karyawan itu tak bisa tidak bertanya-tanya. Mereka jelas-jelas akan menjadi sebuah keluarga. Mengapa dia masih membagi grup Samuel dan perusahaan Bahtiar? Mengapa sikap orang kaya begitu rumit? Meskipun begitu, hal itu tak ada hubungannya dengan mereka. Yang paling penting bagi mereka adalah mempertahankan pekerjaan masing-masing. Jadi yang akan mereka lakukan adalah kedepannya tak menyebutkan tentang hal ini lagi di depan Danar. Mulai sekarang, kurangi gosip seperti ini. Grup Samuel membayar kalian untuk tidak berkeliaran dan tidak melakukan apa-apa. Lanjutkan pekerjaan kalian. Melihat ekspresi mereka, Danar tahu apa yang sedang dipikirkan oleh sekelompok pegawai ini. Tentu saja mereka tidak mengetahui tentang masalah internal, jadi mereka terus memuji Reina setelah menerima sogokan. Danar selalu lebih santai dengan para pegawai dan tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Tetapi yang terbaik adalah tidak membiarkan kakaknya mendengar komentar semacam ini. Kalau tidak, maka tak ada yang tahu apa yang menjadi akibatnya. Dia pun menghela nafas setelah membuat pernyataan itu. Danar naik lift ke lantai paling atas untuk mencari Niko. Begitu memasuki ruangan, dia melihat kotak makan siang yang menarik perhatian di meja Niko. Dan dia sudah mengira kalau Riena yang mengantarkannya. Meskipun kakaknya tidak menyentuhnya sama sekali, tetapi dia merasa kalau itu adalah pemandangan yang menyakitkan. Danar mengerutkan keningnya lagi. "Niko, kamu tak akan mau menuruti kakek dan menikahi wanita bernama Reina itu kan?" Meskipun itu adalah permintaan lelaki tua itu dan mereka harus menuruti keinginannya, Niko tidak tampak seperti seseorang yang begitu mudah diatur. Dia tak mungkin menerimanya dengan setulus hati. Tapi jika memang dia tak mau menerimanya, lalu apa yang akan dilakukannya? Danar tak dapat menyelami pikiran kakaknya. Dan dia merasa bahwa kakaknya itu agak aneh akhir-akhir ini. Tetapi dia tidak tahu persis apa yang aneh terhadap Niko. Niko pun menjawab dengan dingin, "Jika kamu di sini hanya untuk bergosip, maka keluar saja." "Tidak Niko, aku hanya asal mengajukan pertanyaan itu. Aku datang kepadamu untuk membicarakan tentang bisnis." Ekspresi Danar langsung berubah menjadi getir. Dia hanya menanyakan satu pertanyaan, kenapa Niko menanggapinya dengan begitu galak? Selain itu, dia jelas-jelas bertanya demi kebaikan kakaknya itu. "Lupakan saja, aku sudah mengetahui temperamen Niko, dan aku memang tidak diizinkan membicarakan masalah pribadi selama jam kantor. Terutama jika itu terkait dengannya." Danar juga merupakan orang yang sudah mengatakan semua omong kosong itu dan membuat Niko jadi gelisah. Dia pun tak berani berlama-lama lagi, jadi pria itu segera melaporkan kemajuan dari pekerjaannya. Setelah Niko selesai mendengarkan, dia pun sedikit mengangguk. "Kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik dalam menangani masalah ini. Ada satu hal lagi yang aku minta darimu.
ada sebuah acara sosial malam ini. Pergilah untuk mewakiliku. Tapi Niko, baiklah, aku pasti akan melakukannya dengan baik. Tak akan ada masalah. Begitu Danar hendak mengeluh, dia langsung menerima tatapan dingin yang luar biasa dari kakaknya. Baiklah, aku akan pergi. Itu hanya sebuah acara sosial. Adapun alasan mengapa Niko tak bisa pergi sendiri, Danar tidak berani untuk bertanya. Pada akhirnya dia hanya bisa meninggalkan kantornya dengan ekspresi yang tampak muram. Setelah selesai bekerja, Niko tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan pergi ke Taman Lentera. Setelah memarkir mobil, Niko mau tak mau mengerutkan keningnya. Bahkan dia tak tahu alasan kenapa dia datang ke tempat ini. Jelas wanita itu sudah menjelaskan maksudnya. Tiara sudah tak ingin mempunyai hubungan dengan grup Samuel. Jadi apa yang sedang dia lakukan di sini? Tapi begitu memikirkan Tiara yang bersama pria lain, Niko pun merasa panik dan sedikit merasakan kekosongan di dalam hatinya, bahkan merasa sedikit sedih. Ketika dia bertemu dengannya di restoran tempo hari, kemarahannya muncul entah dari mana saat melihat Tiara yang bersikap dingin saat menghadapinya, melainkan terus berbicara dan tertawa dengan pria itu. Meskipun sebelum ini Tiara sudah menjelaskan maksudnya, bagaimana mungkin dia bisa begitu bahagia dengan orang lain dengan cepatnya? Niko tak mempercayai saat Tiara tidak melihat Gary atau ekspresinya yang terluka. Namun Tiara juga pura-pura tidak mengenalnya. Itu adalah hal yang terlalu kejam. Niko melihat ke arah kamar Tiara yang lampunya masih dimatikan. Ini sudah sangat larut, tapi dia masih belum pulang. Apa yang sedang dilakukannya? Karena kesal, dia pun mengeluarkan sebatang rokok sambil turun dari mobil, lalu bersandar di pohon yang ada di sisi jalan. Setelah menyalakan rokok, Niko merasa jauh lebih baik setelah menghirup asapnya sekali. Tiba-tiba suara orang yang berbincang terdengar di depannya, menyebabkan matanya langsung membeku. Dia melihat Tiara sedang berjalan ke arah rumahnya sambil membawa biola, dan juga ada seorang pria di sampingnya. Pria ini tak lain adalah Sandi. Orang itu lagi. Mata Niko berubah menjadi suram dalam sekejap saat dia menatap dua orang yang berjalan dengan santai itu, sambil berbicara dan tertawa di sepanjang jalan. Tiara berhenti di bagian bawah gedungnya lalu memandang Sandi dan berkata, "Terima kasih telah mengantarku kembali hari ini." "Kamu tak perlu begitu sopan. Jalur pulang kita memang searah." Sandi memberi Tiara senyuman yang lembut seperti biasanya. Tiba-tiba Tiara langsung bergidik ketika dia merasakan sensasi dingin di punggungnya, seolah-olah ada seseorang sedang mengawasinya. Jadi dia tak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah tersebut. Namun setelah berbalik, dia tak melihat apapun kecuali sebuah lampu jalan dan pepohonan. Bahkan tak ada satupun pejalan kaki di jalan itu. Melihat dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke belakang, Sandi juga ikut berbalik lalu berkata dengan heran, "Apa ada masalah?" "Tidak ada apa-apa." Tiara pun menggelengkan kepalanya. Mungkin saja cuacanya mulai terasa dingin. Dia mungkin terlalu banyak berpikir. Ini adalah area perumahan kelas atas, jadi pengunjung juga harus melapor sebelum masuk. Secara alami, tak akan ada yang asal-asalan diizinkan untuk bisa masuk. "Baiklah, aku pulang dulu," ucap Tiara. Sandi pun mengangguk. "Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Selamat malam. Sampai jumpa besok."
Selamat malam dan sampai jumpa besok. Tiara pun berdiri di bawah lampu jalan dan melihat Sandi yang sudah berlalu pergi, lalu berbalik dan naik ke atas. Melihat mereka berdua sudah berpisah, Niko segera mematikan rokoknya dan membuntuti di belakang Tiara saat mereka berjalan ke atas gedung bersama. Setelah Tiara memasuki lift, dia mendengar bunyi sepatu kulit yang aneh di lantai marmer. Kemudian dia berpikir lagi tentang kecurigaannya saat merasakan ada seseorang yang sudah mengawasinya sebelumnya. Jadi dia pun merasa ketakutan dan hendak menutup pintu lift saat dia melihat sebuah tangan yang sudah menghentikan pintu lift agar tidak menutup.